Halo semuanya, selamat menjelang tahun baru. Kembali lagi bersama dengan saya, Pendeta Muda Yohanes Sinaga, di dalam ringkasan 10 menit pelajaran diskusi sekolah sahabat kita. Seperti yang teman-teman ketahui, beberapa bulan belakangan ini kita telah mempelajari dan memahami apa yang menjadi misi Allah. Dan bagaimana misi Allah itu seharusnya juga menjadi misi kita. Kita telah menikmati berbagai diskusi dan juga pengajaran yang berbeda mengenai misi gereja. Oleh sebab itu, sebelum saya menyampaikan ringkasan sekolah sahabat kita, seperti yang teman-teman ketahui, berjudul Akhir dari Misi Allah, saya ingin bertanya kepada teman-teman semua yang ada di rumah, apa tujuan dari gereja kita? Ini ada pertanyaan sentral. Banyak dari kita berpikir bahwa tujuan utama mengapa Allah mendirikan gereja Masihat Penari ke-7 adalah supaya kita menjaga kebenaran. Itulah sebabnya kita begitu keras di dalam doktrin. Kita tidak mau berkompromi. Kita berpikir bahwa kita adalah satu-satunya umat sisa. Ya, ketika kita berbicara mengenai umat sisa, kita seringkali berprasangka bahwa kita adalah satu-satunya yang memegang kebenaran. Tidak ada gereja, semua gereja itu salah, hanya kitalah yang benar. Tetapi ini adalah satu narasi keliru yang perlu kita perbaiki. Kenapa? Karena ketika kita berbicara bahwa kita adalah umat sisa, itu bukan berarti kita satu-satunya yang mempunyai kebenaran. Kata-kata umat sisa itu selalu identik dengan misi. Mungkin teman-teman bertanya, tahu dari mana Pak Pendeta? Bahwa jawabannya itu ada di dalam Wahyu 14. Dikatakan dalam Wahyu 14 ayat 6. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Jika kita melihat Alkitab dengan sudut pandang yang luas, kita akan menyadari bahwa Alkitab diakhiri dengan kitab Wahyu, dan kitab Wahyu menekankan bahwa kita pada saat ini kita sedang hidup tepat pada akhir zaman. Pada zaman di mana Tuhan akan menutup semuanya dan ia akan datang dengan segenap bala tentara surga. Itulah sebabnya untuk menyambut kedatangan Tuhan, dikatakan dalam Wahyu 14, Tuhan akan mengirim seorang malaikat lain untuk datang ke bumi, dan dia akan membawa satu Injil yang kekal, dan Injil itu harus diberitakan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Ketika kita berbicara mengenai Injil yang kekal, artinya apa? Injil ini adalah kelanjutan dari Injil-Injil yang telah ada sebelumnya, tetapi Injil ini juga adalah Injil yang akan membawa satu nafas segar yang berbeda kepada segenap penduduk bumi yang hidup pada akhir zaman. Itulah sebabnya mengapa para ahli misiologis dan juga para pendeta berkata bahwa salah satu ajaran unik dari gereja Masihat Penari ke-7 tidak lain adalah pekabaran 3 malaikat. Inilah yang membuat kita berbeda. Gereja kita disebut gereja yang sisa bukan karena kita adalah satu-satunya gereja yang benar, bukan. Tetapi karena kita membawa satu pekabaran unik yang harus diberitakan kepada segenap bangsa. Kalau kita melihat dalam ayat 6, ini sangat spesifik dikatakan bahwa untuk diberitakan kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Jadi ada 4 kelas berbeda yang diberitakan, yang harus kita wartakan. Ada 4 kelas berbeda yang harus kita kabarkan. Injil yang kekal itu tidak seharusnya kita pegang kepada diri kita, tetapi ini adalah satu hal yang harus kita beritakan kepada semua bangsa, kepada semua suku, kepada semua bahasa, dan kepada semua kaum. Artinya apa? Kebenaran itu tidaklah harus kita tutup di dalam diri kita, tetapi ini harus kita kabarkan. Karena pengulang dari keempat ini, bangsa, suku, bahasa, dan kaum, itu juga mengingatkan kepada kita, kepada apa yang Yesus ajarkan di dalam Matius 28. Ya, apa yang disebut sebagai amanat agung. Jadi sama seperti Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, hal yang sama berulang kembali di sini. Kita dipanggil untuk memberitakan satu Injil yang kekal kepada semua bangsa, suku, dan bahasa, dan kaum. Nah, apa yang dimaksud dengan pekabaran 3 malaikat? It's all about worship. Ini inti utama dari pekabaran 3 malaikat. Malaikat pertama berkata, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata.
Itu yang pertama. Pekabaran malaikat pertama menekankan bahwa kita harus menyembah Tuhan yang benar. It's not just about living, guys. Ini bukan saja tentang gimana kita harus hidup, gimana kita harus sukses, gimana kita harus menikmati hidup kita. Pekabaran 3 malaikat diberikan kepada kita supaya kita kabarkan adalah karena Tuhan tahu bahwa pada akhir zaman manusia akan sibuk menyembah dirinya. Manusia akan sibuk menyembah ilah-ilah palsu. Manusia akan sibuk menyembah kesenangan dunia. Pekabaran 3 malaikat diberikan Tuhan kepada gereja kita supaya kita memanggil semua umat-umat Tuhan, semua penduduk bumi untuk mengingat akan Allah. Pekabaran malaikat kedua menekankan sudah rubuh kota Babel itu, kota yang besar itu, yang memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Jika pekabaran malaikat pertama menekankan bahwa kita harus menyembah Allah yang benar, pekabaran malaikat kedua mengingatkan kita bahwa ada institusi setan yang menggunakan berbagai cara untuk memabukkan semua bangsa dengan kebenaran yang palsu. Dan ini kita temukan di bumi pada saat ini, di mana ratusan ribu orang, jutaan orang, miliaran orang hidup di dalam penyembahan yang sama. Di mana miliaran orang dimabukkan dengan tipu daya setan. Dan yang terjadi kemudian adalah apa? Mereka tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Dan yang terjadi kemudian adalah apa? Mereka kehilangan tujuan dari panggilan Allah di dalam kehidupan mereka. Kita tidak dipanggil untuk sekadar menjaga kebenaran, bukan. Kita dipanggil untuk menyebarkan kebenaran itu. Karena pada pekabaran malaikat ketiga dikatakan bahwa jikalau seseorang menyembah binatang dan patungnya itu, ia menerima tanda pada dahinya atau pada pekabaran malaikat ketiga mengingatkan kita bahwa cara kita beribadah menunjukkan siapa yang kita sembah. Jika kita menolak untuk menyembah Tuhan, jika kita untuk memilih menyembah Tuhan jika kita memilih untuk menyembah diri kita, menyembah dunia, menyembah kepelisiran dunia, maka pada akhirnya Tuhan akan membedakan siapa yang benar dan siapa yang fasik. Penyembahan adalah segalanya. Penyembahan adalah satu hal yang menentukan antara siapa umat Tuhan dan siapa pengikut setan. Artinya apa? Kita harus pergi keluar. Kita harus membebaskan semua manusia, semua tetangga kita, semua teman-teman kita, semua keluarga kita dari penyembahan palsu. Kita harus mengingatkan kepada mereka bahwa yang menjadi puncak dari segalanya bukanlah seberapa sukses kita dalam kehidupan, bukanlah seberapa banyak kekayaan yang kita timbun, bukanlah seberapa kuat koneksi yang kita bangun, tetapi fakta bahwa kita telah menyembah Tuhan dengan pikiran, dengan cara, dan dengan mindset yang benar. Itulah sebabnya ketika kita berbicara mengenai pekabaran Injil yang kekal ini, kita harus mengingat bahwa yang dimaksud dengan Injil yang kekal itu adalah agar semua orang dapat kembali kepada Tuhan. Tujuan utama dari Injil yang kekal itu bukanlah sekadar supaya kita semua masuk ke surga, bukan sekadar supaya semua kita itu bisa menikmati kesenangan surga di mana kita akan berada di sana selama ribuan tahun, bukan. Tetapi agar kita semua mengingat bahwa dengan menyembah Tuhan, kita dapat diselaraskan dengan wujudnya. Inilah yang dimaksud dengan akhir dari misi Allah. Bukan sekadar untuk pergi ke surga, bukan. Tapi supaya kita semua dapat diselaraskan dengan wujud Tuhan. Supaya rupa Tuhan yang telah hilang itu dapat dipulihkan dan kita bisa terus bertumbuh untuk menjadi seperti Dia. Artinya apa? Tujuan utama keselamatan adalah penyucian. Supaya kita dapat menjadi seperti Dia. Well, that's the good news.
That's the good news. Terlalu sering ketika kita berbicara mengenai misi Allah, kita melihat bahwa kita harus hidup dalam ketakutan. Kita harus hidup dalam kekhawatiran apakah kita selamat atau tidak. Tapi kenyataannya adalah misi Allah dimulai sebagai panggilan supaya kita dapat disucikan dan menjadi seperti Allah. Godliness. That's the goal of salvation. Menjadi seperti Tuhan, itu adalah tujuan dari keselamatan. Itulah sebabnya teman-teman, pekabaran ini harus didengar oleh semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Terlalu sering kita membanggakan diri kita di dalam jumlah orang-orang yang kita baptiskan. Oh, saya telah membaptiskan 400 orang, saya telah membaptiskan 300 orang. Lah, Petrusnya sendiri 5.000 orang satu hari, dia nggak bangga kok. Kenapa? Karena dia tahu bahwa baptisannya itu adalah hasil karya Tuhan. Terlalu sering gereja kita berbangga di dalam jumlah baptisan yang telah kita raih. Tapi bukan itu intinya. Pertanyaannya adalah apakah kita bertumbuh di dalam rupa Tuhan? Apakah kita disucikan di dalam karakternya? Apakah kita telah menjangkau semua bangsa, suku, dan bahasa, dan kaum? Pelajaran pertama yang mau saya tekankan adalah panggilan utama dalam keselamatan adalah penyucian. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah panggilan utama dalam keselamatan adalah keinginan kita untuk menginjil kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Ketika kita melihat demografi dan juga statistik gereja Advent, kita mungkin bisa berbangga bahwa gereja Advent bisa ditemukan dari Sabang sampai Merauke. Pertanyaannya adalah, apakah gereja kita telah meraih semua suku, bahasa, dan kaum? Sudahkah gereja kita berakar di masyarakat Sunda? Sudahkah gereja kita berakar di masyarakat Jawa? Sudahkah gereja kita berakar di masyarakat Bugis? Sudahkah gereja kita berakar di populasi orang-orang Batak Mandailing? Sudahkah gereja kita berakar di dalam masyarakat-masyarakat yang tinggal di Minangkabau? Jawabannya tidak. Biarpun gereja kita terbentang dari Sabang sampai Merauke, tapi kebanyakan dari anggotanya tidak lain adalah orang-orang dari etnis tertentu. Perhatikan. Biarpun ada gereja, ya, biarpun ada gereja di Padang, lihat siapa anggotanya. Berapa banyak orang Padang yang menjadi Advent? Jawabannya sedikit. Kenapa? Karena kita terlalu puas dengan jumlah. Kita terlalu puas dengan statistik. Kita harus ingat, penekanan pelajaran kita yang kedua, bahwa panggilan utama keselamatan adalah supaya kita merasa tergerak untuk menjangkau semua suku, bahasa, dan kaum. Artinya apa? Kita harus membuat pekabaran Advent itu bisa dimengerti oleh mereka yang berasal dari etnis berbeda. Kita harus membuat gereja kita menjadi tempat yang nyaman oleh mereka yang berasal dari suku yang berbeda. Kalau misalnya gereja kita hanya didominasi, hanya ditinggali oleh orang-orang dari suku Batak saja, dari suku Manado saja, itu bukan gereja namanya, itu arisan. Kita harus bergerak dari kerangka konvensionalisme yang telah merasuki dan merusak makna misi gereja kita. Sudahkah kita bertumbuh di dalam penyucian kita? Kenapa? Karena kalau kita memang bertumbuh, kalau kita telah memang disucikan dalam karakter Tuhan, kita pasti tergerak untuk menjangkau semua suku, bahasa, dan kaum. Mohon maaf saya telah mengambil waktu lebih dari 10 menit, tapi biarlah saya mengakhiri pelajaran kita dengan satu panggilan. Maukah Anda terlibat di dalam misi gereja untuk menjangkau semua suku, bahasa, dan kaum? Jika Anda mau, maka pikirkanlah mengenai tentang satu suku yang belum dijangkau oleh Injil di tempat di mana Anda berada. Pikirkan mana satu suku. Berdoalah untuk mereka dan lakukanlah sesuatu untuk mereka. Inilah akhir dari pelajaran kita. Sampai ketemu minggu depan. Semoga Tuhan memberkati.